Ya harus perjelas, soalnya banyak pelintiran nanti muncul. Oh gitu ya, betul. Ya, Iya. itu kita achieve bareng, trip achiever bareng. Ya. Oke, mungkin Bujul boleh silakan ceritakan sedikit tentang Anda ya. Terus kemudian apa sih yang membuat Bujul ini sangat in sekali di dalam proyek bisnis ini. Silakan Bujul. Ya, kalau bilang masalah keputusan ya Pak Rian. Jujur saya sekolah itu nggak niat Pak. SMA lulus, ya sudah begitu aja. Nah, terus kerja jadi karyawan cuman karena saya punya modal bisa bahasa Inggris, meskipun belepotan karena saya terus berlatih, saya bisa bekerja di salah satu perusahaan ekspor impor terbesar ya, agak besar sih di Indonesia. Dia ekspornya itu merek Gap, Disney, kayak gitu-gitu. Nah, 10 tahun saya berkarir jadi karyawan hanya satu perusahaan Pak, dan saya kerjakan selama 10 tahun. Nah, terus saya buka usaha sendiri juga saya lakukan hanya satu dan selama 15 tahun. Nggak pernah noleh kanan, noleh kiri, Pak. Setia gitu ya, Bu ya? Ya, itu masalah keputusan, Pak. Karena kalau kita bicara gini ya, mau profesi saya penjual batu pun, kalau saya tekuni, saya pasti sukses besar. Karena kan kalau jadi pengusaha atau menekuni suatu bidang, kita butuh jam terbang. Betul. At least 5 tahun. 5 tahun. Betul ya. Nah, ketika saya mengambil keputusan untuk bergabung di bisnis ini 2014 awal, itu keputusan bergabung mungkin awalnya hanya sekedar ya 2079 nggak mahal bagi saya, karena dibandingkan dengan modal usaha saya itu jauh lebih besar. Betul ya Pak Rian ya. Nah, kalau teman-teman lihat di belakang saya ini kan banyak buku nih Pak Rian. Saya dulu waktu jadi desainer Pak, itu saya beli satu buku karya Christian Lacroix, terus punya Christian Dior. Satu buku tuh harganya 1,5 juta sampai 3 juta. Buku apa itu Bu? 1 juta? Oh iya, hardcover itu saya belinya berat banget lagi. Itu kalau beli di Indonesia malah lebih mahal lagi kalau di Periplus itu. Itu saya beli sendiri di Hong Kong, beli di Singapura. Jadi modalnya tuh mahal. Nah, ketika saya masuk di bisnis ini, modalnya kan katanya tadi Pak Rian cerita 4 langkah sederhana, dan yang plugin sistem itu kan dengerin ABP, baca buku kan? Yes. Nah, kalau modalnya hanya baca buku, Bapak Ibu, saya baca buku di bisnis ini, bukunya murah-murah loh Pak Rian, nggak semahal saya di fashion designer loh. Yes, betul. Kalau saya beli buku nih, contoh nih, saya pas punya banyak nih buku yang di rak sebelah sini, itu... Oh my God. Saya bukunya di samping, nggak kelihatan, tapi Nah, buku yang saya baca tuh harganya paling sekitar 60.000, 90.000, paling mahal pun mungkin 200.000 ya. Yes. Beda banget gitu loh. Nah, ketika saya memutuskan di bisnis ini join, saya harus bikin ini sukses. Saya harus bikin ini jadi. Ini masalah keputusan. Yes. Ini masalah keputusan. Nah, kalau tadi Pak Rian cerita, skeptis terhadap bisnis jaringan. Betul Bapak Ibu, skeptis terhadap bisnis jaringan. Itu karena kita melihat dari kulit luarnya. Kayak orang makan durian tuh Pak Rian. Nah. Rian suka durian nggak nih? Oh, senang saya. Oh. Saya waktu kecil dulu, saya nggak suka makan durian Pak. Okay, karena bau, dimasukin ke mobil tuh bikin kita mabuk. Tapi begitu kita dipaksa dibukain, dipaksa untuk nelen satu kecil aja, wah jatuh cinta dong sama rasanya. Betul ya. Nah, ketika kita mau menoleh ke bisnis ini, caranya cuma satu mau sukses, noleh lebih dalam. Nah, saya noleh lebih dalam nih waktu itu. Jadi ketika saya bergabung, saya noleh lebih dalam. Saya datang itu, waktu itu saya disuruh datang ke acara pertemuan, saya nggak suka. Padahal pertemuan waktu itu ada satu lantai di atas butik saya. Itu tempat pertemuan itu satu lantai di atas butik saya loh. Nah, itu aja saya nggak mau datang. Tapi begitu saya merasa zaman berubah, saya mulai coba sih gue toleh dikit lah. Nah, itu saya datang ke pertemuan yang tinggal naik satu lantai pakai eskalator lagi. Itu saya melihat lebih dalam. Nah, coba Pak Rian bukain slide yang tadi saya kasih ke Pak Rian. Oke, ini slide paling berharga. The future, masa depan.
masa depan. Nah, sederhananya tuh gini, sederhana ya. Jadi fashion designer, memutuskan jadi fashion designer, tuh saya melihat yang berhubungan dengan wanita itu jadi duit gede. Dan benar, ya, ahli raya, terus ahli apa itu nah itu kan masa depan. Atau ahli saya raya kan, saya punya teman cewek itu satu hari waktu zaman nggak enak itu satu hari 60 juta dari tato alis itu kan. Jadi segala sesuatu berhubungan dengan wanita itu jadi duit besar. Nah itu kan masa depan. Nah kalimat ini, the future ini saya ambil dari beberapa buku. Kalimat the future ini kalau yang atas itu dari Wikipedia. The future itu adalah waktu setelah saat sekarang, dan kedatangannya dianggap tak terelakkan karena adanya satuan waktu dan hukum alam. Gak ada yang tahu masa depan itu kayak apa. The future, nobody knows. Nah, tapi yang bisa kita lakukan adalah designing the life in the future. Masa depan tidak ada yang bisa tahu, tapi kehidupan seperti apa yang kita inginkan, hanya kita yang bisa merencanakan. Setuju. Nah, 2014 ketika saya awal bergabung dan saya melihat di acara BPO itu, saya lihat gini, ini panggung kok peringkat-peringkat tinggi nggak ada ya, nggak banyak orangnya. Terus saya melihat bahwa nggak ada yang cantik ternyata di sana. Maksudnya nggak ada sosialita Pak, maksudnya. Iya. Nggak ada sosialita. Nah, saya pengen masuk di dunia Top Fusion ini karena saya pengen jadi sesuatu, karena mungkin karena saya koleris ya. Saya kalau jadi fashion designer itu saya harus jadi yang paling terkenal di Surabaya waktu itu. Nah, ketika saya mau masuk di bisnis ini, saya cuma ngeliat nih, screening istilahnya. Wah, ini saya bisa jadi ini. Apalagi hanya satu kanan, satu kiri waktu itu kan. Sampai hari ini satu kanan, satu kiri kan. Masa sih nggak ada teman saya yang bisa saya mintain duit 33 juta, 2 orang? Bener nggak Pak Aryan? Pak Aryan dulu jual gadget kan, masa sih nggak ada orang yang bisa dimintain duit 15 juta, 20 juta untuk beli laptop kan? Iya, betul. Pasti ada. Pasti ada. Sesial-sialnya orang pasti ada. Pasti ada orang yang rela keluarin duit 33 juta. Nah itu, akhirnya saya merasa, wah, I have to design the life in the future. Saya harus menciptakan masa depan baru di dunia digital ini. Karena kita gini, ketika saya jadi fashion designer, saya tuh melihat bahwa 10-15 tahun ke depan, dunia yang berhubungan dengan wanita itu jadi duit gede. Dan itu benar, and it's so true. Nah, sekarang saya harus lihat dulu future-nya. Kalau saya mau mengerjakan sesuatu, saya harus lihat future-nya. Nah, future itu saya cari berdasarkan fakta dan data. Kalau Anda baca buku Renal Kasali, baca bukunya Robert T. Kiyosaki, Anda baca buku beberapa buku tentang keuangan, buku tentang dunia digital, itu semua bicara tentang the future. Betul. Itu bacaan saya tuh, Bu. Betul ya. Nah, terus itu yang terakhir nih, the designer mindset. Pola pikir seorang pendesain, bukan desainer pakaian saja. Desainer desain rumah juga sama, desain mobil juga sama. Pokoknya mindset seorang pencipta gambaran itu loh. Nah, masa depan itu seperti kanvas kosong, Bapak. Tapi kalau kita membiarkan kosong tanpa gambaran, nah kehidupan kita ke depannya ya kan kosong. Tetapi jika kita menggambar kanvas kita dengan lukisan yang indah, maka masa depan kita juga akan seperti apa yang kita gambarkan. Nah, sederhananya itu kan gini, saya sama Pak Rian sudah kerjakan di bisnis. Saya sejak 2014 lalu ya. Kita ini cerita tentang gambaran kita, apa yang kita lihat tentang Top Fusion. Anda, Bapak Ibu, Anda keluar 2079 US dollar, Anda pinjam kacamata kita. Ya. Anda pinjam kacamata kita karena kita sudah melihat lebih jauh, karena kita sudah melihat lebih dalam. Sederhananya itu begitu. Nah, waktu saya bergabung di bisnis ini di awal, saya tuh lihat gini, upline saya balik modal 4 hari. Masa sih gue nggak bisa? Kan gitu ya, Pak. Masa sih gue nggak bisa? Goblok-goblok gue lebih goblok lah. Ya, saya balik modal 10 hari.
plan saya 4 hari balik modal. Iya, betul. Plan saya, kan kita ngeliatnya gini, plan saya bukan pebisnis. Ibu rumah tangga, kerjanya ngabisin duit. Dia aja tukang ngabisin duit bisa balik modal 4 hari. Apalagi saya. Betul. Saya kan bisa cetak duit. Tiap hari saya berbisnis selama 15 tahun jadi orang yang berkutat di dunia fashion. Iya. Nah, kita ngelihat, masa sih nggak ada 2 orang yang bisa saya mintain duit 33 juta atau 2079 US? Ternyata banyak. Banyak, Pol. Banyak. Caranya gimana? Saya ajak mereka noleh lebih dalam. Nah, hari ini kami mengajak teman-teman semua nih, yuk kita lihat lebih dalam. Hari ini Anda hanya melihat gambaran luar, betul ya Mbak Rian? Tapi ketika Anda bertanya lagi ke pengundang Anda say thank you dulu. Kalau Anda ucapkan terima kasih ke pengundang Anda itu akan ceritanya banyak, Bapak Ibu. Betul. Akan cerita lebih banyak, Anda akan dibawa ke sesuatu yang lebih dalam. Setuju. Nah, di situ Anda bisa melihat gambarannya. Gambaran masa depan seperti apa yang digambarkan, ya kan gitu. Yes. Wah, ini bahasanya Bu Jul ini benar-benar bahasa yang mantap banget nih Bu Jul. Karena jujur ya, banyak orang ketika mendengar presentasi, mereka melihat dan mereka say no karena mereka hanya melihat secara kasat mata aja. Tapi mereka nggak ngintip. Kalau mereka ngintip dan mereka lihat lebih dalam, saya yakin mereka akan menemukan betapa dahsyatnya bisnis ini. Betul ya, Bu Julian? Betul. Nah, sama kayak kita mau membeli sesuatu hari ini, Pak Arya. Saya harus cari ratingnya dulu di internet, saya harus cari reviewnya dulu. Yes. Betul ya? Review yang bisa dipercaya. Itu hari ini normal, Bapak Ibu. Apapun yang ditawarkan ke saya tidak pernah tutup diri loh hari ini. Karena zaman ini berubah. Masa depan, zaman present ini ya, bukan masa lalu. Masa lalu tuh banyak orang skeptis. Masa lalu tuh banyak orang tertutup. Tapi hari ini, mindset orang itu lebih terbuka karena banyaknya informasi. Nah, kalau Anda cari review di internet, Bapak Ibu, tentang Talk Fusion, itu reviewnya mungkin sudah ada yang basi. Tapi kalau Anda review dari acara webinar malam ini, itu review yang hidup, Bapak Ibu. Review yang benar-benar dan pelakunya masih alive gitu loh, masih ada di bisnis ini dan masih mengerjakan bisnis ini. Kita nggak bisa dengerin dari review orang yang sudah lewat, ya kan? Betul ya, Pak? Betul. Review yang basi lah istilahnya. Betul. Baik, mantap ya. Bu, saya boleh tanya nggak satu pertanyaan terakhir? Boleh. Apa yang membuat Bu Jul ini bisa sampai ke $100.000? Padahal kan Bu Jul ini kan bukan orang digital ya, bukan pembangun jaringan, juga nggak berkutat di dalam bisnis, satu bisnis puluhan tahun, belasan tahun kan gitu. Kok bisa gitu loh Bu? Apa sih yang membuat, mungkin teman-teman perlu paham ya, apa sih yang membuat Bu Jul tuh bisa dapat, entah dari sisi kemudahan, entah sisi dari tim kerja, atau mungkin dari memang bisnis ini recognizable itu artinya orang kalau lihat tuh sudah tahu ini bagus, dari sisi mana sih Bu? Mungkin bisa nggak sedikit cerita? Ya, yang saya lakukan itu begini, satu aja. Kalau saya bisa dapatkan 2 orang yang percaya sama saya, istilahnya ada 2 orang yang trust me, percaya sama saya, 2 aja. Saya cuman perlu ngajarin 2 orang itu untuk cari orang yang percaya sama dia juga, 2 orang saja. Nah, ketika saya merasa, oh semudah ini ya, nah itu yang saya lakukan, Pak Rian. Setiap hari yang saya lakukan ketika awal bergabung ya, kata Pak Rian tadi cerita, pengorbanannya 1 tahun pertama di bisnis ini. 1 tahun pertama, saya mencari partner yang bisa punya pola pikir kayak saya. Jadi kalau partner itu tidak sama pola pikirnya kayak saya skip aja. Lewatin aja. Karena susah membuat orang yang tidak percaya sama saya, yakin sama saya, apalagi yakin sama bisnis ini. Nah, saya cuma perlu mencari orang yang pola pikirnya kayak saya. Karena kalau gini, kenapa kok saya itu nggak ketemu gini, waktu saya di dunia fashion nih, saya itu seringkali diajak orang kolaborasi, Pak Aryan. Tapi saya nggak pernah mau. Karena tujuannya nggak sama. Saya pernah jadi founder salah satu yayasan ya di Surabaya. Sekarang cukup terkenal di Surabaya. Di awal itu partner saya itu sepikiran sama saya, tapi di tengah perjalanan pikirannya udah nggak sama. Jadi saya heran. Nah, sama
mengerjakan bisnis ini, saya cari orang yang pola pikirnya sama kayak saya. Kalau orang itu punya pola pikir yang sederhana, hanya 2, ya selesai, Pak. Berarti Dua. Bu Jo itu benar-benar menerapkan ini ya. Betul, Pak. Hanya 2. Hanya Kalau satu orang disuruh joinkan 100, Pak, muntah darah dia presentasi. betul. Kalau hanya 2? Kalau hanya 2 kan gampang, Pak. Contoh nih, besok kan pasti ada webinar di jam yang sama seperti ini dan jauh lebih menarik mungkin besok. Nah, Yes. saya tinggal ajak aja 2 orang ke ruangan webinar lagi besok, online kan. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa, besok undang lagi 2. Pasti pecah 2. Pasti pecah 2. Sesimpel itu kan. Dan karena pecahan yang 2 yang lain itu memberikan omset buat kita, itu yang bikin kenapa banyak orang dapat miliaran dalam bisnis ini. Nah, salah satu petunjuk paling menarik nih Pak Ria. Yes. Ini moto yang harus Anda tanamkan di benak Anda, Bapak Ibu. Ketika Anda itu dipresentasi, Anda diundang ke webinar ini, dan Anda itu cepat memutuskan, maka Anda akan menemukan orang yang cepat memutuskan juga. Betul itu. Kalau Anda lama memutuskan, Anda akan ketemu orang yang tambah lama baru memutuskan. Ya, itu saya sangat setuju, Bu. Nah, saya itu ketika saya di presentasi bisnis ini, Pak, saya cuma mikir, kalau saya lama mikirnya, saya pasti juga akan ketemu orang yang lama mikirnya. Ya udah, saya langsung join aja. Memutuskan bergabung setelah 30 menit saya di presentasi nggak ngerti apa-apa. Itu yang ngajak saya presentasi, dia ngomong pom. Dia tanya, ada pertanyaan nggak? Nggak. Kok bisa? Ya kan nggak ngerti kamu ngomong apa. Dia cerita marketing plan tuh. Pom, wih segitiga, bulat. Dia tanya, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, saya bilang. Kenapa? Nggak ngerti. Nggak mudeng. Sampai ini loh cerita omong nggak mudeng. Iya. Saya cuma punya... Ketika saya cepat bergabung, saya ketemu orang-orang yang cepat bergabung juga, Pak. Yes. Nah, jujur ketika saya bergabung pertama, orang pertama yang saya undang langsung itu join, Pak. Orang kedua langsung join, nggak pakai mikir. Malah waktu itu teman kedua saya yang join itu kartu kredit limitnya 700 juta. Langsung dia join, Pak. Saya kira, bisa beli mobil nih kalau kartu kredit. 700 juta. Nah, dari situ Pak, teman-teman saya ternyata mereka gampang join, mereka ternyata presentasi gampang juga orang join. Ini kunci Bapak Ibu. Anda lama memutuskan, Anda nanti kalau join, Anda akan ketemu orang lebih lama lagi memutuskannya bergabung. Iya, betul. Itu saya setuju sih. Setuju. Di semua bisnis pun begitu. Kalau kita jualan tuh ke orang yang cepat belinya ya, itu beda ceritanya. Kalau yang lama mikir, akhirnya butuh-butuhnya bisa nggak jadi. Betul, Pak. Betul. Terus kemudian udah habis barangnya, datang lagi, Pak masih ada nggak barangnya, udah habis, aduh tahu gitu, selalu gitu loh nyeselnya. Iya kan? Iya, betul, iya. Nah, saya waktu buka butik tuh gini Pak Rian. Nah, depan butik saya tuh persis kan ada eskalator. Yes. Ada orang itu datang ke butik saya, terus dia tuh nawar, Pak. Saya tuh nggak suka kalau ditawar harga barang saya. Barangnya tuh harga 1.950.000 ditawar 1.900.000, beda 50.000. Saya nggak suka, bukan masalah 50.000-nya, saya nggak suka. Jadi dia naik eskalator, nawar, begitu dia turun saya jawab. Dia bilang, ya udah saya ambil, nggak usah diskon. Saya jawab, barangnya udah laku. Sejak itu Pak, dia nggak pernah nawar lagi. Gitu ya. Harus dikasih terapi, Pak. Iya. Kita juga harus ngomong nih sama teman-teman yang baru pertama kali datang ke webinar ini. Bapak Ibu, Anda harus tahu, ketika Anda hari ini diundang sama teman Anda datang ke webinar ini, lihat Pak Riansyah yang presentasinya bagus, lihat saya yang menarik, ini ceritanya nih. Nah, kalau Anda nggak join, jangan harap pengundang Anda mau telepon Anda lagi loh Bapak Ibu. Anda akan kembali loh, Anda nyesel nanti. Daripada Anda mengemis nanti untuk bergabung, mending Anda memutuskan sekarang nih. Ya, karena kesempatan terbaik itu sebenarnya malam hari ini ya. Karena besok rezeki berkat itu sudah berbeda kembali kan. Betul. Kalau Anda nggak join malam ini, Bapak Anda rugi. Siapa tahu besok pagi Anda ketemu orang di kantor, Anda ketemu orang di tempat lain, orang itu pengen join. Tapi karena Anda belum ngambil keputusan
keputusan, dia join di orang lain loh. Bisa jadi. Gitu. Atau harusnya Anda bergabung hari ini, besok belum jalanin, sudah ada pelimpahan dari atas, ternyata pelimpahan itu nggak didapatnya. Betul, Dan Pak. ternyata orang itu kualitasnya kayak Bujul. Wah, Nah, yang bisa hasilkan ribuan orang, wah itu jangan lihat satu orangnya, tapi lihat di belakang satu orang itu ada berapa ratus dan ribu orang yang nanti akan melibatkan diri. Betul ya, Bujul ya? betul Pak, karena saya waktu join Pak, setengah jam saya join ya. Saya join itu jam 9 pagi. Teman saya joinkan, upline saya itu joinkan satu orang lagi itu jam 1 siang. Terus joinkan orang lagi, orang kedua jam 3 siang. Orang itu jadi ribuan loh Pak. Coba kalau saya tuh waktu itu nggak memutuskan pagi itu, habis Pak peluang saya. Orang ribuan, Bujul di bawahnya mereka. Nah itu saya kan rugi dong. Padahal nilai harga yang dikeluarkan tidak ada potongan ya, sama Betul. juga. Yang dibayarkan kan nilainya sama. Betul. Oke, sip, mantap. Semoga teman-teman bisa nangkap ya Bapak Ibu. Jadi hari ini kami tidak berusaha untuk meyakinkan bahwa ini gimana, enggak. Tapi saya yakin lah teman-teman bisa menalar dan juga bisa membatin diri. Betul nggak apa yang kita ceritakan gitu loh. Kalau salah jangan dianggap. Tapi kalau benar harus ditelan, harus diambil. Karena kita hari ini bicara tentang peluang, kita bicara tentang perbaikan hidup, dan kita bicara tentang opportunity. Opportunity kalau hari ini kita nggak tangkap cepat, Bapak Ibu, akan disamber sama orang lain, betul ya? Banget. Bapak Ibu, ketika Anda ini, saya tuh tukang shopping. Waktu saya belum kenal di bisnis. Nah, sekarang saya nggak seberapa suka shopping, karena mau kemana juga nggak bisa kemana-mana kan hari ini. Nah, dulu waktu saya suka shopping, saya ngelihat barang, itu harus cepat beli. Kalau nggak tuh barang hilang. Betul nggak kalian? Nah, ketika saya membelinya cepat, berkat Tuhan itu datangnya lebih banyak. Yes. Mental pemenang harus cepat sih. Betul. Kan gini, Tuhan mau kirim berkat ke Anda. Tapi kalau Anda nggak join, Tuhan itu bingung loh, kirim berkatnya lewat mana. Betul nggak? Ya, mau kirim apa lagi kan? Betul. Anda berdoa nih, Tuhan kasih aku kehidupan berlimpah, kasih aku kemakmuran. Tapi Anda nggak join Talk Fusion, Tuhan mau kasih kendaraan cepat, kasih berkat melimpah, lewat mana dong? Betul nggak? Disuruh buka toko, modalnya katanya besar. Betul. Kena COVID belum cuan. Ya kan? Disuruh jual kue putu, katanya gengsi. Ya kan? Dikasih bisnis kita Talk Fusion, mikir-mikir. Terus nanti dikasih apa lagi kan gitu? Betul. Iya. Tangkaplah ya. Bisnis ini tangkap. Oke, thank you Bujul. Mungkin ada satu pesan terakhir sebelum kita tutup acara malam hari ini yang luar biasa. Teman-teman harus bergabung malam ini, karena besok kita akan punya acara lebih menarik lagi dari malam ini. Yes. Itu kuncinya. Kalau Anda nggak join malam ini, Anda nggak dapat undangan tuh besok. Iya, oke. Terima kasih Bujul ya. Ingat loh ya, waduh ini ngeri. Saya tuh memikirkan Bujul dia tawar 50.000 nggak boleh, terus turun dari eskalator, saya ingat banget. Bu, saya mau ambil deh. Sorry, entek barang keluar. Waduh, rasanya tuh gimana, hati itu rasanya nggak nyaman ya. Betul. Pasti rasa penyesalan ya kan. Tapi ya itulah baru hidup itu keputusan dan pilihan. Ambil bisnis ini ya. Ya, $2.000 tidak akan bikin Anda tambah kaya, juga tidak akan bikin kita tuh tambah miskin. Setuju. Tapi siapa tahu ini bisa jadi sebuah perubahan hidup. Betul ya? Betul. Terima kasih Bujul buat sharing malam hari ini, luar biasa ya. Semoga berkat teman-teman melimpah buat Bujul dan tim Eagles yang sangat terkenal di Indonesia, The Eagles Team. Oke, sampai ketemu lagi Bujul ya. Ya, so much. Jangan kapok. Nanti kapan-kapan kita undang ya. Siap, Pak Rian. Thank you so much. Terima kasih ya, selamat malam. Wih, Bapak Ibu semua, gimana? Tamu undangan kita malam hari ini keren banget ya. Keren banget, Bagus. Kalau bisnis yang lain, orang tuh berusaha untuk ayo. Tapi jujur, Bagus, bisnis bagus itu tidak perlu meyakinkan orang harus gimana. Enggak, Bapak Ibu. Tapi ketika kita tahu esensinya, arahnya kemana, masa depannya kemana, kita tuh pasti akan tergerak. Hati kita nih loh, nurani kita akan berkata bahwa iya ya, ini benar adanya. Ya. Keputusan Anda malam hari ini akan merubah seluruh kehidupan Anda di
bulan-bulan dan di tahun-tahun berikutnya. Bapak semua, saya akan pamit ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pribadi mengucapkan sangat terima kasih kepada Ibu Yuliana Yasaputra dan seluruh partisipan dan undangan yang sudah hadir. Semoga kita bisa menjadi partner ya bersama di sebuah perusahaan yang terbaik di Indonesia, The Magic of Digital Business 2021. Ciao teman-teman semua. Bye-bye.